Legenda menceritakan tentang perjuangan seorang anak Betawi. Ia bernama Pitung. Ia tinggal di sebuah kampung bernama Kampung Bojongkenyot, dan di kampungnya pula ia terkenal sebagai jagoan silat. Tak segan, ia membantu banyak tetangga yang membutuhkan bantuan. Tak lain seperti saat kampungnya didatangi oleh Belanda. Sejak Kampung Bojongkenyot didatangi Belanda, sering terjadi bentrok antara penduduk kampung dengan Belanda. Dan pada saat itu pula, Menir Belanda dengan 2 putri dan 1 anak buahnya pergi untuk mencari makan di sekitar Kampung Bojongkenyot. Ayo, kita mengisi perut di tempat itu. Ayo, Pi. Asik. Yuk, Pi. Di sini orang pada makan apa? Oh, cuma ada makanan biasa, Tuan. Ayo mau yang itu, dan itu. Bentar ya, Tuan. Ayo ambil dulu. Ya, pergi sana. Setelah selesai makan, Lala dan Maria disuruh pulang oleh ayahnya. You berdua pulang duluan, tapi masih mau di sini. Oke, Pi. Ketika sudah selesai makan, Menir dan kedua anaknya keluar begitu saja. Karena Menir keluar dengan seenaknya, maka terjadilah keributan antara Menir dan emak. Melihat kejadian itu, Pitung datang dengan emosi. Tuan, tunggu dulu. Kan makanannya belum dibayar. You memerintah, you tidak tahu ayah siapa. Maaf ya, Tuan. Bukannya ayah meminta. Tapi kalau di sini kalau udah selesai makan, perlu bayar. You tidak menghormati. Ada ribut-ribut apa tuh di warung emak gue? Maksudnya apa? Kurang aja. Siapa yang ganggu emak gue sama penduduk sini? Ayah yang berkuasa di sini. Lu berkuasa, gue udah dari kecil di sini. You talk too much. Penceng, habisi dia. Siap, Tuan. Perkelahian pun dimulai, dan akhirnya Penceng berhasil dikalahkan si Pitung. Menir pun pulang dengan pencengnya. Rasain lo, lu nggak tahu gue jagoan Betawi di sini. Makasih ya, tuh. Udah bantuannya. Iya, sama-sama ya, santai aja. Siap. Bisa sih kalau sama dia. Non, ayah diajar sama orang Betawi itu. Namanya siapa orang itu? Katanya sih namanya Pitung. Siapa, Pitung? Ya, bos. Banyak yang bilang dia jagoan Betawi. Oh. Pitung, tuh nggak lihat loh orang-orang pada ngumpul di situ. Ah, itu yang tadi pagi ribut sama gua. Pitung dan Dudung pun menghampiri Menir. Dan tidak sengaja, Pitung bertatap muka dengan Maria. Karena Maria melihat Pitung menatap Maria, Menir menegur Pitung. Ngapain lu sini, Menir? You ngapain di sini? Kelihatan apa? Weh, santai dong. Udah lah, tuh nggak ada gunanya lu berantem sama tuh orang. Keesokan harinya, Maria dan Lala sedang berjalan-jalan di perkampungan. Tak sengaja, mereka bertemu Pitung dengan menatap mata. Sejak saat itu, benih-benih cinta tertanam di hati Pitung dan Maria. Nona lagi pada ngapain nih di mari? Lagi jalan-jalan. Iya, kita orang lagi cari-cari udara segar. Sister, ayo kesana dulu ya cari udara. Ya, jangan jauh-jauh. Dadah, sister. Oh, nama Noni siapa ya?
Nama Ai Maria, nama Ai siapa? Nama Ayah Pitung. Oh iya, Pitung boleh temenin Ai jalan-jalan ke taman. Yuk, mari Ayah antar. Akhirnya, mereka pun berjalan-jalan dan Maria memperlihatkan sebuah kalung kepada Pitung. Tak disangka, Penceng melihat mereka berdua dan langsung melaporkan ke Menir. Alhasil, Menir pun marah dan menyuruh Penceng untuk membawa Maria pulang. Nona, saya diminta Tuan Menir untuk membawa pulang Nona. Mari. Enggak, Pitung! Janji bakal balikin kalung ke Noni Maria. Fatime mendatangi Pitung yang baru saja kembali ke rumah dan sedang menatap kosong ke arah depan. Abang kenapa bengong begitu sih? Gak kenapa-napa kok. Abang gak bisa bohongin Fatime. Buat kita sama-sama dari orang sampai sekarang. Gimana Fatime gak tahu sih? Abang cuma lagi mikir doang. Mikirin apa sih bang? Cerita sama Fatime. Siapa tahu Fatime bisa kasih solusi. Lu tau gak itu anak yang namanya Maria? Nah itu tuh dia ternyata anaknya si Menir. Ya terus kenapa ya abang sama si Maria? Nah pas abang baru kenal sama dia tuh, abang tuh udah jatuh cinta sama dia. Ya udah sih bang, dikejar aja siapa tahu jodoh. Ya gimana ya, abang jadi ragu karena dia anaknya si Menir. Abang jodoh tuh nggak akan kemana, yang penting ya abang usaha dulu. Tapi Udah lah abang, Fatime mau bantu mak dulu ya. ya udah sana dah. Sementara itu di rumah Menir, Maria menangis karena dimarahi oleh papinya. Papi apa-apaan sih nyuruh Penceng sama Maria? You yang ngomong, go to your room now. Papi, jangan kejam sama sister, kasihan dia. You juga, go to your room now. Keesokan harinya, Pitung datang ke rumah Menir dengan emosi bersama Dudung. Karena Menir mendengar teriakan Pitung dan Dudung, ia menyuruh Penceng untuk melihatnya. Penceng, coba lihat siapa yang teriak. Baik tuan. Lu ngapain teriak-teriak di Menir gua? Ha? Mana nih bos lu, suruh keluar sini. Ngapain nih kesini? Kemarin ngapain lu suruh anak buah lu untuk narik Maria? Emang itu sikap bapak yang baik? Lalu, kalau banyak ngomong. Penceng, habisin dia. Tunggu dulu Tung, buat apa kita kesini, iya enggak? Maksud lo? Dah, biar gua aja yang lawan tuh anak buahnya. Sini lo. Dan perkelahian pun terjadi antara Dudung dengan Penceng. Namun, fakta berkata lain. Dudung dapat dikalahkan oleh Penceng karena memakai senjata. Pitung yang tak terima temannya terluka, menggantikan perkelahian dengan Penceng. Dung, lu gak apa-apa? Gak apa-apa gue. Lu ngapain temen gue lu? Dan Pitung memenangkan pertarungan kali ini. Lalu ia bertanya kepada Menir, di mana Maria? Ternyata, setidak kepengetahuannya, Maria dikunci di kamar bersama adiknya. Mana Maria? Dia nggak di sini. Lu pergi sana. Ayo dong kita balik. Lalu keesokan harinya, karena Menir kesal 2 kali terhadap Pitung, ia mengadakan sayembara untuk menangkap si Pitung dan membawanya kepada Menir untuk dibunuh. Barang siapa yang bisa menangkap si Pitung akan mendapatkan hadiah yang sangat besar dan berharga. Sayembara itu terdengar hingga ke telinga Dudung. Ia langsung tergiur dengan hadiah yang ditaruhkan. Buset, apaan nih? Wah, lumayan juga nih ya hadiah sayembaranya. Gimana kalau gue jebak tuh Pitung? Apa lu bilang? Pitung udah baik sama kita semua. Masa mau jebak? Temen apaan lu? Halah, nggak usah ikut campur deh, Mak. Jadi gimana? Lu mau bantuin gue nggak? Enggak, batu bener lu. Dudung pun jalan sendiri ke rumah si Menir dan memberitahu kelemahan si Pitung.
Sedangkan emak yang mengetahui hal itu langsung memperingatkan si Pitung yang sedang tidur. Pitung, bangun lo. Apaan sih, Mak? Itu, si Menir mau ngejebak lo. Jebak mana? Jadi si Menir punya rencana sama si Dudung. Karena Dudung pengen hadiah dia. Gak mungkin lah, Mak. Si Dudung udah swipe air lebih. Ya elah, lu diperingatin. Semoga gak kangen apa-apa ya lu. Ya dah, lu gak mau tidur aja. Menir! You ngapain di sini? Santai dong bos. Gue tahu nih kelemahannya si Pitung, Amet dia di mana. What? You tahu kelemahan Pitung? Ayo, masuk rumah ayo. You duduk sini sekarang. Oke, jadi you tahu kelemahan si Pitung? Wes, tunggu dulu dong bos. Hadiahnya mana nih? Oke. Ini hadiah buat you. Buset, nih emas gede banget dah. Kayak mendadak nih gua. Oke, sekarang kelemahan si Pitung apa? Oke. Nih Pitung bisa mati kalau ditembak pakai peluru emas. Oke, peluru mas. Ayah akan coba saran you. Keesokan harinya, Menir menyuruh Penceng menangkap si Pitung dan dibawa ke sebuah lapangan. Menir juga menyuruh Penceng untuk memberitahu ke semua warga kampung untuk berkumpul di lapangan, kecuali si Pitung. Buset nih jalan sepi banget ya. Mana ya orang-orang? Itu si Pitung. Penceng, tangkap dia, bawa dia ke lapangan. Baik Ton. Lepasin gua, mau dibawa kemana sih gua? Udah ikut aja gua ke bos gua. You sudah bikin ayah marah. Ayah akan bunuh you pakai tangan ayah sendiri. No, papi, no. Udah Marie, lu situ aja. Sudahlah, sister. Ayo dengarkan Pitung. You, tolong bantu Ayu untuk menarik Maria. Iya deh. Help me, please, now. Ayo tembak gua. Rasain nih. Gak kena, lu gak tahu apa jurus cicak menangkap pangsa? Menir pun kesal dan ia mengganti peluru pistolnya menjadi peluru emas. Dan dia mengokong lagi pistolnya dan mengarahkan kepada si Pitung. Namun, Pitung tak dapat menangkis peluru emas itu dan tepat mengenai dadanya. Sekarang gua pakai peluru emas. Mampus lu mati sekarang. No, Pitung. Sebelum gue mati, gue cuma mau balikin ini kalau Maria. Pitung! Berkat perjuangan Pitung, mereka semua hidup dengan tentram dan tidak ada bentrok Belanda dengan Batavia. Maria memutuskan untuk tinggal di Batavia dan Lala kembali ke Belanda. Korban kebakaran deh. Kabar bisa kayak mendadak nih gue. Ya sudah. Jadi, kelemahan si Pitung apa? Oke. Dia bisa mati jika ditembak dengan mas peluru. Peluru emas. Pitung, buka cadarmu.
di Padang. Tanda